Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika. Kali ini Bapak ingin membahas tentang tugas kelima yang sudah kalian kerjakan hari Senin yang lalu. Perhatikan dengan baik biar kalian tahu mana salahnya dan di mana benarnya, sehingga akan memberikan pemahaman yang maksimal terhadap kalian tentang persamaan kuadrat. Baik, kita mulai dari soal pertama. Persamaan X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan kuadrat? Maka kita selesaikan dulu. Jangan mentang-mentang nggak ada X pangkat 2-nya, tahu-tahu kalian langsung bukan persamaan kuadrat. Kita selesaikan. Kalau ada perkalian dua suku dengan dua suku, maka dikalikan semua. Yang pertama adalah X kali X, X pangkat 2. X kali negatif 4, negatif 4X. 2 kali X, positif 2X. Positif 2 kali negatif 4, negatif 8. Sehingga dari situ bisa diselesaikan yang sejenis X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8. Dari persamaan ini maka bisa dipastikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Itu yang nomor 1. Kita lanjut untuk nomor 2. Persamaan 2X ditambah 21 sama dengan 5 dikurangi X pangkat 2, apakah merupakan persamaan kuadrat? Sama, kita selesaikan dulu biar gampang. Sebenarnya kalau dilihat saja kalian bisa menjawab persamaan itu persamaan kuadrat apa tidak. Tapi biar enak kita selesaikan agar dapat membentuk bentuk umum persamaan kuadrat. Kedua ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri, sehingga menjadi 2X ditambah 21 dikurangi 5 ditambah X pangkat 2. Maka yang bisa disederhanakan lagi adalah yang sejenis 21 dikurangi 5. Sehingga 2X ditambah 16 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan bahwa persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Karena variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kita lanjut nomor 3. 7C ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 0, apakah merupakan persamaan kuadrat? Kita lihat di situ variabelnya C-nya pangkat 1. Maka persamaan ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Nomor 4. 12A pangkat 2 ditambah 5A dikurangi 8 sama dengan 12A pangkat 2 ditambah 3. Apakah juga merupakan persamaan kuadrat? Maka kita selesaikan dulu. Bukan berarti kalau sudah ada pangkat 2-nya persamaan itu persamaan kuadrat. Maka dua sisi ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semua, maka 12A pangkat 2 menjadi negatif, 3 juga negatif.
Sehingga 12A pangkat 2 ditambah 5A dikurangi 8 dikurangi 12A pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka 12A kuadrat dikurangi 12A kuadrat berarti 0. 5A tinggal 5A dikurangi 11. Dari sini maka persamaannya bisa kita pastikan bahwa persamaannya bukan merupakan persamaan kuadrat karena variabel dari A pangkatnya pangkat 1. Nomor 5, persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 10x dikurangi 5 sama dengan 0 mempunyai nilai A, B, dan C-nya berapa. Maka kita harus paham bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. A merupakan koefisien dari variabel pangkat 2, B-nya merupakan koefisien variabel dari pangkat 1, dan C-nya adalah konstanta alias angka yang tidak didampingi atau disertai oleh variabel. Maka 2x kuadrat ditambah 10x dikurangi 5 sama dengan 0. A-nya atau koefisien dari variabel x pangkat 2 adalah 2, maka A-nya sama dengan 2. B-nya adalah koefisien dari x yaitu 10, maka B-nya 10. C-nya angka yang berdiri sendiri tidak disertai oleh variabel, maka C-nya adalah negatif 5. Nomor 6, persamaan kuadrat Y pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Maka A adalah koefisien dari variabel pangkat 2 yaitu tidak ada angkanya, artinya berarti A-nya sama dengan 1. Variabel dan koefisien variabel dari pangkat 1 tidak ada alias berarti B-nya sama dengan 0. Sedangkan C-nya adalah negatif 25. Nomor 7, persamaan kuadrat 20x dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 15 sama dengan 0. ABC-nya berapa? Maka A adalah koefisien dari variabel pangkat 2. Di sana kita lihat bahwa A-nya adalah negatif 3. B-nya koefisien dari variabel pangkat 1 berarti 20. C-nya adalah konstanta alias angka yang berdiri sendiri berarti 15. Kita lanjut nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat dari x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ya, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini kemarin Bapak terangkan 3 cara. Silakan bisa dengan salah satu cara itu, tidak mengikat, yang penting kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Maka untuk menyelesaikan x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0, kita harus tahu A berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 10. Pada pembahasan ini Bapak mencoba menggunakan cara memfaktorkan. Silakan kalian bisa mengerjakan di luar memfaktorkan. Persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1. Maka kalau A-nya sama dengan 1, kita hanya melihat C-nya. Faktor dari C apabila ditambah menjadi atau menghasilkan B. Maka faktor dari C, faktor dari negatif 10 adalah negatif 2 dan 5.
negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Dan kalau ditambah negatif 2 tambah 5 sama dengan B, B-nya 3. Maka faktornya adalah yang diinginkan negatif 2 dan 5. Maka kita masukkan dalam pemfaktoran X tambah 5 kali X dikurangi 2. Tinggal diselesaikan. X ditambah 5 sama dengan 0, atau satunya X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka yang sebelah kiri 5 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Yang sebelah kanan negatif 2 dipindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Sehingga X sama dengan negatif 5 dan satunya X sama dengan 2. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 0 adalah negatif 5 dan 2. Nomor 9. Sama menyelesaikan persamaan kuadrat dari 2X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah pertama kita harus tahu ABC-nya berapa. A-nya 2, B-nya 4, C-nya negatif 6. Dikarenakan A-nya tidak sama dengan 1, maka kalau dengan cara memfaktorkan A dan C dikalikan terlebih dahulu. Maka 2 kali negatif 6 sama dengan negatif 12. Kemudian dicari faktor dari negatif 12. Kalau ditambah hasilnya sama dengan 4. Berarti faktornya yang kita inginkan adalah negatif 2 dan 6. Negatif 2 kali 6 negatif 12. Kalau negatif 2 ditambah 6 hasilnya sama dengan 4, yaitu B, B-nya 4. Sehingga tinggal dimasukkan dalam pemfaktoran. Karena 2X kuadrat maka yang depan 2X, sehingga angkanya positif 6 dan negatif 2. Karena 2X maka dikalikan dengan 1/2. Jadi dikalikan dengan 1/A kalau A-nya tidak sama dengan 1. Kemudian tinggal dikalikan ke salah satu sukunya. Bisa dikalikan dengan depan, bisa dikalikan dengan belakang. Syaratnya adalah kalau dikalikan tidak menghasilkan pecahan lagi. Maka bisa dikalikan depan, nanti menghasilkannya bukan pecahan. Dikalikan belakang juga tidak menghasilkan pecahan. Sama-sama bisa. Maka sekarang kita kalikan dengan yang belakang. Setengah kali 2X, X. Setengah kali negatif 2, negatif 1. Yang depan tetap 2X ditambah 6. Kemudian diselesaikan. 2X ditambah 6 sama dengan 0. X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka 6-nya dipindah ke ruas kanan jadi negatif 6. Sedangkan di sebelah kanan negatif 1 dipindah ke ruas kanan menjadi 1. Sehingga 2X sama dengan negatif 6. X sama dengan 1. 2X sama dengan negatif 6, maka X saja 2 dipindah menjadi pembagian, maka X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Yang satunya sudah ketemu, X sama dengan 1. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 1. Jadi akar-akarnya adalah 1 dan negatif 3. Kita lanjut nomor terakhir, yaitu nomor 10. Sama mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau menyelesaikan dari persamaan kuadrat
2x pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0. Kita mau menyelesaikan sama dengan memfaktorkan, maka kita harus tahu A berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka A dikalikan C terlebih dahulu. Berarti A-nya 2, B-nya tidak ada, berarti 0, C-nya negatif 8. Maka kita selesaikan A kali C terlebih dahulu. A kali C sama dengan negatif 16. Kemudian cari faktor dari negatif 16. Kalau ditambah hasilnya sama dengan B atau sama dengan 0. Berarti ditemukan faktornya negatif 4 dan 4. Kemudian dimasukkan dalam pemfaktoran. Maka karena 2x ya berarti dikalikan 1/2 atau 1/A, A-nya 2 ya. Kemudian dimasukkan negatif 4 dan positif 4. Tinggal dikalikan, bisa dengan dikalikan dengan depan, bisa dikalikan dengan belakang ya. Kita kalikan dengan belakang, setengah kali 2x berarti X saja, setengah kali negatif 4 berarti negatif 2, dan yang depan tetap. Kemudian tinggal kita selesaikan. 2x ditambah 4 sama dengan 0, yang belakang X dikurangi 2 sama dengan 0. 4 dipindah ke ruas kanan sama dengan negatif 4. Negatif 2 dipindah ke ruas kanan jadi positif 2. Sehingga 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan 2. Sekarang x-nya berarti sama dengan 2 dipindah ke ruas kanan, perkalian menjadi pembagian. Berarti negatif 4 dibagi 2. Maka X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 8 sama dengan 0 adalah 2 dan negatif 2. Ya, itu tadi anak-anak pembahasan tugas yang kelima yang sudah kalian kerjakan di hari Senin yang lalu. Alhamdulillah banyak yang dapat 100, udah banyak juga yang dapat di atas 60. Seharusnya di atas 60. Karena apa? 3 soal saja yang sulit, yang lainnya hanya teori. Hanya menentukan apakah persamaan kuadrat apa bukan, menentukan ABC. Yang menghitung mulai nomor 8, 9, 10. Jadi minimal harusnya 70. Wah, syukur-syukur di atas itu. Tapi alhamdulillah kemarin banyak, yang 100 banyak, yang 90 juga banyak, yang 80 banyak. Yang 30, 40, 50 juga banyak. Ya, tetap semangat. Kalian pahami terus apa yang diterangkan oleh Bapak sehingga kalian paham bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan baik. Kita berjumpa di hari Senin lagi. Kita akan lanjutkan tetap pada persamaan kuadrat dengan menyelesaikan persamaan kuadrat. Saya kira itu. Wallahumma fiq ila qamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.